Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Yuk kita belajar lagi kali ini tentang dimensi 3 atau bangun ruang. Misalkan ini diberikan contoh soal. Diketahui sebuah kubus ABCD EFGH memiliki panjang rusuk 6 cm. Hitunglah yang A, jarak titik A ke P dengan titik P adalah titik tengah dari HF. Yang B, jarak titik A ke N dengan N adalah titik tengah EC. Dan yang C, jarak titik A ke garis EC. Oke, langsung kita jawab. Yang A, jarak titik A ke P dengan P adalah titik tengah HF. Untuk mempersingkat durasi, ini sudah saya gambarkan kubusnya. Untuk pemberian nama kubus harus benar ya. A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, yang ditanyakan adalah A ke P. P itu adalah titik tengah HF. Jadi di sini ya. Di sini adalah titik P-nya. Nah, untuk mempermudah, kita buat garis bantu. Nah, seperti ini. Jika kita perhatikan, di sini kan terbentuk segitiga baru, yaitu segitiga APE dengan siku-sikunya DE di sini. Jika saya keluarkan segitiganya seperti ini, di sini siku-sikunya di E, di sini adalah P, dan di sini A. Nah, tadi yang ditanyakan adalah jarak A ke P, maka ini ya, sisi miring dari segitiga. Sisi miring pada segitiga itu bisa kita cari dengan rumus Pythagoras. Nah, sebelum kita menggunakan rumus Pythagoras, nah di sini yang diketahui dulu kita tulis. Yang diketahui yang mana? Tadi panjang rusuknya adalah 6 cm. Maka AE ini kan 6 cm. Jadi di sini 6. Kemudian EP ini adalah setengah dari EG. EP ini kan setengah dari EG. Sedangkan EG itu adalah apa? Diagonal bidang. Diagonal bidang rumusnya apa? Rusuk akar 2. Rusuknya tadi berapa? 6. Jadi panjang EG itu adalah 6 akar 2. Nah, di sini yang kita cari adalah panjang EP. EP tadi adalah setengah EG. Jadi EP sama dengan setengah EG. Maka setengah kali 6 akar 2. Berapa? Kita coret, tinggal 3 akar 2. Maka panjangnya ini adalah 3 akar 2. Oke, sudah diketahui sisi alasnya dan sisi tingginya. Sekarang kita cari sisi miringnya. AP sama dengan akar AE kuadrat ditambah EP kuadrat. AE-nya tadi 6 cm. Jadi 6 kuadrat ditambah EP 3 akar 2 kuadrat. 6 kuadrat 36 ditambah 3 kuadrat berapa? 9. Akar 2 kuadrat 2. 9 kali 2 18. Jadi hasilnya 36 tambah 18 54. Atau bisa kita sederhanakan,
54 ini sama dengan 9 kali 6. Akar 9 berapa? 3. Akar 6 tetap. Inilah hasilnya. Ketemu untuk soal yang A. Sekarang kita cari yang B. Yang B adalah jarak titik A ke N dengan N adalah titik tengah EC. Jarak A ke N, EC ini titik tengahnya di sini N, maka N-nya di sini. Yang ditanyakan jarak A ke N. Untuk mempermudah, kita buat garis bantu lagi. Nah, kita buat garis bantu. Jika kita teruskan, ini A ke N ini, jika kita teruskan kan ini ke G. A ke G adalah diagonal ruang. AG adalah diagonal ruang. Diagonal ruang rumusnya apa? Rusuk akar 3. Tadi diketahui rusuknya panjangnya 6 kan? Jadi 6 akar 3. Sedangkan A ke N ini kan sama saja dengan setengah dari A ke G. Maka AN ini adalah setengah AG. Maka setengah kali 6 akar 3. Hasilnya berapa? Coret 3 akar 3. Ketemu. Jadi panjangnya AN adalah 3 akar 3. Sekarang yang C, jarak titik A ke garis EC. Nah, ini beda ya dengan yang B. Kalau yang B tadi kan A ke N dan N-nya itu akan merupakan titik tengah dari EC. Jadi pada tengah-tengah EC. Sedangkan kalau jarak titik A ke garis EC, ini jarak titik ke garis, yang dinamakan jarak itu yang membentuk sudut siku-siku, jadi tidak selalu di tengah. Ya misalkan jadi seperti ini. Misalkan segitiganya itu segitiga sama kaki. Misalkan segitiganya sama kaki seperti ini. Maka siku-sikunya ini pasti di tengah-tengah. Ini di tengah-tengah siku-sikunya. Antara panjangnya sini dan ini pasti sama. Tapi jika segitiganya siku-siku itu bukan segitiga sama kaki, misalkan seperti ini. Nah, seperti ini. Kan ini kita tarik garis siku-sikunya kan di sini. Ini antara panjangnya ini dan sisi ini kan tidak sama. Nah, inilah yang membedakan soal yang B dan soal yang C. Nah, mari kita lihat gambar. Jadi jarak A ke garis EC itu seperti ini. Jarak A ke EC ketemunya itu di sini, tidak di tengah-tengah. Siku-sikunya berada di sini. Untuk mempermudah kita buat garis bantu. Garis bantunya di sini. Nah, jika kita cermati, ini kan kita mempunyai segitiga baru, yaitu segitiga AEC. Jika saya keluarkan segitiganya seperti ini. Segitiga A E C dengan siku-sikunya itu di sini ya. Siku-sikunya di sini. Ini misalkan siku-siku. Di sini juga siku-siku. Nah, yang ditanyakan tadi kan adalah jarak A ke garis
EC, maka ini jarak A ke EC. Misalkan di sini kita beri nama P, maka yang ditanyakan adalah jarak A ke P. Untuk mencari jarak A ke P, ini kita bisa menggunakan luas segitiga. Perbandingan luas segitiga. Luas segitiga AEC sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Setengah alasnya yang mana? Alasnya adalah AC. Tingginya AE. Nah, sebenarnya yang bisa kita jadikan alas bukan hanya AC saja, karena hubungan alas dan tinggi itu kan syaratnya adalah tegak lurus. Tegak lurus dengan alas, tegak lurus dengan tinggi. Nah, kalau segitiga AEC tadi kan tegak lurusnya di sini, maka alasnya AC, tingginya AE. Sekarang kita balik, jika alasnya EC kan juga boleh. Alasnya EC tegak lurusnya dengan AP, maka AP ini sebagai tingginya. Maka jika kita menggunakan alas yang EC, luas segitiganya adalah setengah kali alasnya itu EC kali tingginya AP. Bisa dipahami ya? Oke, sekarang kita masukkan nilainya. Setengah kali AC. AC-nya berapa? AC tadi adalah diagonal bidang. Rusuknya 6, maka diagonal bidangnya adalah 6 akar 2. Dikali AE. AE adalah rusuk, maka panjangnya 6. Sama dengan setengah kali EC. EC adalah diagonal bidang, maka panjangnya bagaimana tadi? Rusuk akar 3, maka 6 akar 3. AP-nya belum diketahui. Nah, sampai di sini bisa kita coret-coret. Ini kita coret setengah dengan setengah. Kemudian 6 ini bisa kita coret dengan 6 yang ini. Maka yang sebelah kiri sama dengan tinggal 6 akar 2 sama dengan akar 3 kali AP. Nah, sekarang yang ini saya tulis di depan. Akar 3 kali AP sama dengan 6 akar 2. Maka AP-nya adalah 6 akar 2. Ini kan perkalian, maka jika dipindah menjadi pembagian. Dibagi akar 3. Oke, ketemu AP-nya 6 akar 2 dibagi akar 3. Kita rasionalkan, ini kan penyebutnya akar. Bisa kita rasionalkan. 6 akar 2 per akar 3 ini jika kita rasionalkan, kita kalikan dengan akar 3 per akar 3. 6 akar 2 kali akar 3, 6 akar 6. Akar 3 kali akar 3, 3. Ini bisa kita coret, tinggal 2. Maka hasilnya 2 akar 6. Ketemu, jadi inilah panjang AP atau jarak antara titik A ke garis EC. Jadi di sini panjangnya adalah 2 akar 6. Oke, masih bingung? Semoga tidak ya. Jika masih ada yang bingung silahkan diulang lagi videonya atau silahkan bertanya di komentar. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.